Halo, salam sejahtera semuanya. Kembali lagi dalam video pembelajaran matematika. Jadi pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai aturan sinus pada segitiga. Nah, jadi setelah menonton video ini, Ibu harapkan kalian nanti dapat menentukan panjang sisi dan besar sudut pada segitiga sembarang. Jadi kita langsung saja ke rumus aturan sinus. Jadi aturan sinus ini bisa diterapkan pada segitiga sembarang. Sebelum ke rumusnya, silakan diperhatikan dulu hubungan sisi dan sudut pada segitiga sembarang berikut. Nah, jadi ini kan ada sudut A, ada sudut B, dan ada sudut C. Jadi di depan sudut A ini ada sisi BC yang berhadapan-hadapan. Jadi sisi BC ini juga bisa kita simbolkan sebagai A kecil. Kenapa A kecil? Karena sisi BC ini berada di depan sudut A. Makanya dia kita simbolkan sebagai A kecil. Sedangkan kalau misalnya ada sisi yang di depan sudut B, berarti sisi yang di depan sudut B itu kita misalkan dengan B kecil. Nah, jadi B kecil ini adalah panjang sisi AC. Demikian juga untuk sudut C dan panjang sisi AB itu bisa disimbolkan dengan C kecil karena berada di depan sudut C. Nah, jadi hubungan sudut sama sisi tersebut itu adalah saling berhadapan. Nah, jadi aturan sinus itu bisa digunakan kalau misalnya yang diketahui dan ditanyakan pada soal itu terdapat hubungan sisi dan sudut yang saling berhadapan. Nah, kemudian materi yang perlu diingat atau konsep yang perlu diingat untuk aturan sinus itu jumlah semua sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat. Jadi sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu besarnya adalah 180 derajat. Nah, dari hubungan tersebut jadi kita bisa menentukan rumus aturan sinus. Jadi rumus aturan sinus itu adalah sisi A per sin sudut A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C, atau rumus ini juga bisa kita balik. Nah, ada poin penting yang harus kalian ingat kapan kita bisa menggunakan aturan sinus, karena setelah ini Ibu akan menjelaskan aturan kosinus supaya nanti kalian tidak bingung membedakan kapan menggunakan aturan sinus dan kapan menggunakan aturan kosinus. Jadi sebenarnya kuncinya kita menggunakan aturan sinus itu pada saat yang diketahui dan yang ditanyakan itu adalah panjang sisi dan sudut yang saling berhadapan. Nah, itu kuncinya ya. Jadi sudut sama sisinya itu saling berhadapan, atau sudutnya di depan sisi atau sebaliknya sisinya yang di depan sudutnya. Nah, kalau tadi kan rumus aturan sinusnya itu ada 3, ada A, B, C, tapi biasanya dalam perhitungan itu cukup digunakan 2 saja. Jadi 2 ini tergantung apa yang ditanyakan dan apa yang diketahui. Jadi silakan nanti rumusnya digunakan sesuai kebutuhan. Nah, kita setelah ini akan diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi dan besar sudut tersebut. Tentukanlah panjang sisi AC. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus menggambar segitiganya terlebih dahulu. Nah, ini dia segitiganya. Sudut A 60 derajat, sudut B 45 derajat. Kemudian panjang sisi BC ini 6 akar 3 cm. Kenapa bisa disimbolkan dengan A kecil? Karena sisi BC ini kalau kita perhatikan dia letaknya di depan sudut A, sehingga bisa kita misalkan sebagai A kecil. Nah, kemudian yang ditanyakan itu adalah panjang sisi AC. Nah, sisi AC ini karena dia di depan sudut B, jadi kita bisa simbolkan dia sebagai B kecil. Nah, jadi rumusnya yang kita gunakan, yang pertama kita lihat dulu yang diketahui, yang berhadapan sisi sama sudutnya. Jadi kita sudah gampang ya menemukannya. Jadi sudut A sama sisi A. Ini yang diketahui saling berhadapan. Kemudian yang ditanyakan itu sudut B sama panjang sisi AC ini juga saling berhadapan. Nah, dari yang diketahui itu sehingga perbandingan yang kita gunakan dalam rumus aturan sinus adalah A per sin A sama dengan B per sin B.
Jadi kita langsung saja ke perhitungannya. Tadi kita gunakan A per sin A, sin sudut A, kemudian sama dengan B per sin B. Jadi kalau panjang sisi itu biasanya disimbolkan dengan huruf kecil. Kalau misalnya besar sudut itu biasanya disimbolkan dengan huruf besar. Jadi kita tinggal substitusi yang diketahui. A itu panjangnya adalah 6 akar 3. Kemudian dibagi dengan sin A. Sin sudut A, besar sudut A itu adalah 60 derajat. Itu sama dengan B yang ingin kita cari per sin B. Besar sudut B itu adalah 45 derajat. Nah, kita tinggal hitung, cari dulu sin 60 derajat sama sin 45 derajat. Kalau lupa, silakan boleh lihat tabel sudut istimewa pada trigonometri. Jadi, sin 60 itu hasilnya adalah setengah akar 3 sama dengan B per sin 45. Sin 45 itu adalah setengah akar 2. Nah, aturan pencoretan, kita perhatikan dulu yang di ruas kiri, yang bagian atas sama bawah. Ada yang sama nggak nilainya? Kalau ada, berarti kita bisa coret. Tapi ini berlaku khusus perkalian sama pembagian saja ya. Kalau misalnya dia bentuknya penjumlahan sama pengurangan, kita harus hati-hati, nggak boleh asal coret. Tapi kalau misalnya perkalian sama pembagian itu bisa ya. Jadi kalau di ruas kiri itu kan yang sama akar 3-nya, jadi akar 3 bisa kita sederhanakan. Nah, selain ruas kiri sama ruas kanan, kita juga bisa mencoret bagian atas sama atas ataupun bawah sama bawah. Kalau atas sama atas kan udah pasti nggak bisa ya. Kalau bawah sama bawah kita perhatikan ada angka yang sama, yaitu setengah. Nah, jadi setengahnya bisa kita coret. Nah, yang di ruas kiri berarti tinggal sisa 6. Sama dengan yang di ruas kanan berarti sisa B per akar 2. Nah, ini 2-nya tinggal dibawa naik menjadi perkalian, berarti 6 kali akar 2 hasilnya itu adalah 6 akar 2 sama dengan B. Nah, jadi inilah panjang sisi AC atau panjang sisi B kecil. Jadi kita peroleh hasilnya adalah 6 akar 2 cm. Nah, itu dia penerapan aturan sinus untuk mencari panjang sisi. Bagaimana kalau misalnya yang ditanyakan itu adalah besar sudutnya? Nah, ini Ibu berikan lagi contoh soal yang kedua. Diketahui segitiga ABC dengan panjang AB, AC, kemudian besar sudut C. Nah, yang ditanyakan ini adalah besar sudut A. Seperti biasa kita gambar dulu segitiga sembarangnya. Nah, jadi seperti ini gambar segitiga ABC dengan panjang AC itu adalah 14, kemudian AB 7 cm dan besar sudut C diketahui. Biar nggak bingung kita ganti dulu ya dengan huruf kecil. Jadi AB ini dia itu adalah sama dengan C kecil karena dia di depan sudut C. Ini C kecil ya, bukan E. Kemudian AC ini karena dia di depan sudut B, berarti kita misalkan dia B kecil. Nah, tapi yang ditanyakan itu adalah besar sudut A. Kalau kita lihat dari yang diketahui, yang saling berhadapan itu adalah C. Sudut C dan sisi AB, berarti perbandingan rumusnya yang pertama kita gunakan adalah C per sin C. Nah, kemudian karena panjang sisi AC yang diketahui, berarti kita gunakan panjang AC sama sudut B. Berarti kita nanti cari dulu sudut B-nya. Kalau nanti misalnya sudah didapatkan sudut B-nya, baru kita bisa dapat hasil sudut A-nya. Ingat, jumlah sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Jadi, rumus yang kita gunakan adalah C per sin C sama dengan B per sin B. Nah, jadi kita langsung hitung saja. C per sin C berarti tadi kan AB sama dengan C ya, kemudian yang B kecil itu sama dengan 14. Kita cari sudut B-nya dulu. Berarti C itu panjangnya adalah 7 per sin C.
Berarti sin 30 derajat itu akan sama dengan 14 dibagi dengan sin B yang akan kita cari. Nah, jadi kita ganti dulu nilai sin 30 derajat itu adalah 1/2. Ini akan sama dengan 14 per sin B. Kalau misalnya ruas kiri nggak ada yang bisa kita coret, ruas kanan juga nggak ada, berarti kita tinggal perhatikan atas sama atas, terus bawah sama bawah. Atas sama atas itu ada 7 sama 14, berarti 7 sama 14 itu kan sama-sama bisa kita bagi dengan 7, berarti 7 di sini bisa kita coret, sisa 1, 14 nya dibagi dengan 7, sisa 2. Nah, sekarang tinggal kita kali silang, 1 dikalikan dengan sin B, hasilnya tetap sin B. Sama dengan 2 dikalikan dengan setengah. Berarti sin B itu akan sama dengan 1. Nah, jadi caranya mencari sudut B, silahkan kalian perhatikan lagi pada tabel trigonometri sudut istimewa. Sin berapakah yang hasilnya sama dengan 1? Jadi sin berapa yang hasilnya sama dengan 1, sehingga kalau kita lihat di tabel yang hasilnya sama dengan 1 itu adalah 90 derajat. Nah, jadi inilah dia besar sudut B-nya sudah kita dapatkan. Sekarang berarti untuk mencari sudut A, ingat ya, besar sudut jumlah sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Berarti untuk mencari sudut A itu 180 derajat dikurangi dengan sudut C 30 derajat dikurangi juga dengan sudut B 90 derajat. Berarti ini 180 derajat dikurangi dengan 120 derajat, sehingga besar sudut A yang kita dapatkan itu adalah 60 derajat. Nah, jadi inilah dia penerapan aturan sinus untuk mencari panjang sisi segitiga dan besar sudut pada segitiga sembarang. Semoga bisa dipahami dengan baik untuk materi aturan sinus ini. Sekian dan terima kasih.